Selamat sore, selamat datang di vlog Fabian Virgiawan. Kali ini gak bicara soal mobil, tapi gue ada suatu kegemesan tersendiri mengenai binary option, all-in trade dan lain-lain. Belakangan ini lagi rame, kenapa? Karena banyak yang merasa dirugikan. Selain itu juga sudah divonis ilegal, gitu kan. Dan gue sebetulnya tidak terlalu peduli itu ilegal atau legal. Cuman karena gue ngelihat ada salah satu orang, gue lupa namanya, cuplikannya di Instagram, dia marah-marah dan nuntut para afiliator atau orang yang di-endorse sama mereka orang nih, itu diproses hukum juga. Gue ngira bahwa korbannya itu adalah anak usia belia yang baru tahu cara nyari duit, dan mereka melihat cara nyari duit dan cara gitu adalah hal yang gampang dan uangnya besar. Terus gue lihat di sana kerugian dia sampai 540 juta. Tanpa mengurangi rasa hormat gue dengan para korban, tapi izinkan gue buat sedikit mengkritisi bahwa kita kan tahu ya cara nyari duit yang bener, yang halal, yang enggak. Udah gitu uang senilai 500-an juta itu juga nggak kecil ya. Artinya kalau mau kita usaha agak pusing sedikit deh, agak capek sedikit gitu loh. Uang segitu tuh modal yang sangat amat cukup buat kita bangun usaha, gitu kan. Kuliner bisa, jasa bisa, atau modalin proyek gue juga bisa. Ya intinya mungkin di tengah kondisi yang lagi serba sulit ini, udah gitu ada segelintir orang yang punya masa lumayan banyak, punya audiens lumayan banyak, mereka mempengaruhi buat ayo ikut cara gue nyari duit, dan mereka jelas sudah kaya gitu kan. Ya kayaknya lewat main hal-hal kayak gitu ya, gue nggak tahu karena gue juga tidak mengikuti mereka gitu kan. Mereka main Bitcoin atau sejenisnya atau kripto lainnya. Tapi percaya sama gue, mereka yang sampai di posisi saat itu, sekaya itu, percaya sama gue, prosesnya tuh panjang. Biarpun mungkin pada saat itu kebetulan jalannya adalah lewat si cryptocurrency itu. Tapi sebelum mereka bermain kripto, apa kita tahu jatuh bangunnya mereka kayak gimana? Kan enggak gitu. Dan orang cuman menilai bahwa oh dia main kripto dan dia kaya. Oke. Itu oke. Yang dilihat adalah ujungnya doang, tapi kita nggak lihat mundur ke belakang. Nah, orang-orang yang baru terjun terus merasa dirugikan, menurut gue mungkin karena mereka cuma ngelihat ujungnya doang. Mereka tidak melihat proses ke belakangnya seperti apa, jatuh bangunnya kayak gimana gitu kan. Kita nggak tahu mereka tuh susah payahnya nyari duit itu kayak gimana, dan pada akhirnya dibukakan lewat si kripto dan kawan-kawannya itu gitu. Jadi video singkat dari gue ini, gue cuman pengen ngajak lebih rasional aja dalam nyari duit gitu. Nggak ada yang mudah. Sekalipun lu punya duit banyak dan mudah, biasanya keluarnya juga mudah. Dapat duitnya gampang, keluarnya juga gampang. Percaya sama gue. Jadi sedikit lebih wise dalam menghadapi atau dapat ajakan-ajakan seperti itu, dapat pengaruh ke arah sana. Gue nggak bilang ini negatif, cuman come on man, nyari duit banyak itu nggak ada yang gampang gitu, dan semuanya perlu proses, nggak ada yang instan gitu loh. Jadi lu punya modal duit berapa sekarang, 10, 20 juta, 100, 200 juta, mau pusing sedikit deh, modalin deh. Kalau nggak mau capek, nggak mau pusing, udah beli saham aja, untungnya kecil. Yang namanya invest itu sampai saat ini gue belum menemukan invest yang secepat dan sebesar kalau kita bermain sendiri di bidang real itu gitu kan. Jadi yang namanya invest ya jangan serakah cuy. Kalau semua invest itu hasilnya gede, nggak ada yang nggak mau invest. Cuman kan semuanya perlu proses gitu. Jadi ya lebih wise aja lah. Gue rasa cukup dari gue. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan, tanpa mengurangi rasa hormat gue terhadap orang-orang yang merasa menjadi korban. Semoga ini bisa menjadi pelajaran. Thanks, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.